wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat. Kembali kita dipertemukan dalam kegiatan yang luar biasa ini. Terima kasih pada panitia yang luar biasa juga menjembatani kita sehingga masih bisa bersilaturahim lewat media Zoom ini ya. Salam semangat selalu Bapak Ibu hebat. Sungguh luar biasa saya sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan bangga pada Bapak Ibu guru yang selalu mau mengembangkan dirinya lewat media-media online dan sebagainya. Apalagi sekarang gencar dengan masalah PMM ya, kegiatan semua pendidikan terfasilitasi dalam PMM. Ini rasa syukur yang luar biasa pantas kita berikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah berkat ridho dan inayahnya pada kita semua. Juga tak lupa kita bersyukur karena kita semua ini adalah orang-orang yang berjuang di dunia pendidikan, yang tak henti-hentinya melakukan berbagai macam gerakan, semua demi pendidikan juga. Baik Bapak Ibu hebat, tidak memperpanjang kata, kita diberi kesempatan untuk belajar bagaimana perangkat ajar, menelaah benar perangkat ajar itu dan membuat laporan. Sebagai gambaran, ini sangat kita perlukan dalam rangka pengisian kinerja kita. Ini luar biasa. Guru mengajar ID telah memberikan satu kesempatan belajar. Semoga ini kita manfaatkan dengan baik. Nah, Bapak Ibu hebat, untuk perangkat ajar seperti yang sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, Bu Lina ya, Bunda dan Pak Wijaya, beliau berdua, iya Bu Lia, maaf Bu Lia, luar biasa. Materi pertama di mana Pak Wijaya sudah menyampaikan media-media yang menarik sebagai media ajar. Itu luar biasa, tinggal kita manfaatkan apa yang sudah kita terima dan kita pelajari selama ini. Kemudian Bu Lia juga menyampaikan pada kita runut daripada perangkat ajar yang sudah tertuang dalam PMM itu ya, bagaimana sampai menjadi kita bisa belajar banyak di sana. Nah, pada materi sekarang saya ingin memperkenalkan kembali, saya yakin Bapak Ibu hebat paham yang namanya perangkat ajar itu fungsinya apa, bagaimana modelnya, itu saya yakin seyakin-yakinnya Bapak Ibu hebat sudah menguasai semuanya. Cuman di sini mari kita sama-sama belajar, saling mengingatkan begitu pentingnya yang kita namakan perangkat ajar itu. Nah, di sini saya mulai bahwa bahan ajar menjadi salah satu penunjang keberhasilan proses pembelajaran. Karena bahan ajar itu merupakan sumber materi penting bagi guru begitu. Nah, salah satu ini menu perangkat ajar pada platform Merdeka Mengajar itu berisi kumpulan perangkat ajar berbasis kurikulum Merdeka. Ini sudah dikupas habis sama Bu Lia. Semalam saya juga ikuti, itu luar biasa. Nah, dalam ini perangkat ajar ini nanti akan digunakan pendidik untuk mencari referensi atau inspirasi materi pengajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didiknya. Jadi perangkat ajar yang bisa ini berupa bahan ajar, modul ajar, kemudian modul project atau buku teks, semua udah dikupas kemarin. Cuma di sini mungkin kita lebih telaah lagi modul ajar itu seperti apa, kemudian modul project itu seperti apa. Mari kita belajar bersama Bapak Ibu hebat. Di sini saya lihat banyak senior-senior saya.
mohon maaf jika saya mohon izin gitu, kita share bersama, kita belajar bersama. Nah, melalui perangkat ajar ini kita nanti dapat dengan mudah menemukan inspirasi materi pengajaran sesuai dengan mata pelajaran dan fase di mana kita mengajar. Nah, kalau kita sudah tahu fase berapa, nanti gampang cari di PMM-nya. Kemudian setiap perangkat ajar juga dilengkapi dengan alur dan capaian pembelajaran yang memudahkan kita dalam menavigasi proses pembelajaran yang sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka. Ini yang tertuang dalam PMM ya Bapak Ibu hebat. Nah, di sini yang disebut perangkat ajar itu, bahan ajar itu apa sih? Ini mah di luar kepala nih, apalagi senior-senior hebat saya di malam ini. Bahan ajar merupakan materi pembelajaran untuk membahas satu pokok bahasan, dapat berupa media cetak, artikel, komik, infografis maupun non cetak, audio dan video. Nah, untuk kita ini tidak asing lagi, malah ada banyak yang sudah menguraikan mata pelajaran materi-materi itu dalam artikel. Ini kreativitas kita sebagai guru diasah, diberikan motivasi betul kalau kita menyimak semua langkah-langkahnya yang ada di PMM. Bapak Ibu hebat, bahan ajar itu diharapkan dapat membantu pemahaman yang lebih komprehensif untuk suatu topik bahasan pada suatu mata pelajaran. Nah, kembali membahas dalam platform Merdeka Mengajar, bahan ajar itu juga dapat dikatakan sebagai material pendukung dari modul ajar yang didasarkan pada capaian dan tujuan pembelajaran yang spesifik. Nah, jenis bahan ajar yang itu bisa berupa apa saja. Ya, ini referensi materi, di mana perangkat yang dirancang untuk membantu dalam penjelasan materi atau topik secara spesifik. Kemudian di sana ada latihan atau asesmen. Asesmen itu berarti ada perangkat yang dirancang untuk membantu asesmen siswa, baik asesmen diagnostik, formatif maupun sumatif. Nah, kemudian di sana juga ada instrumen refleksi, alat untuk bantu refleksi pendidik dan siswa setelah pembelajaran. Jadi ciri khas ini, salah satu ciri khas dari pembelajaran dalam kurikulum merdeka kita tuh ada unsur refleksinya. Ini yang luar biasa diangkat, meskipun pada saat kurikulum sebelum kurikulum merdeka kita juga sudah punya refleksi sebetulnya, ada di tindak lanjut dan sebagainya itu ada. Tapi kita semakin digenjot sekarang dengan selesai pembelajaran, sangat diharapkan kita membuat refleksi. Jadi atas kegiatan-kegiatan pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, kemudian di sini mari kita lihat ada dua hal utama yang ada dalam perangkat ajar PMM itu. Jadi dalam pencarian perangkat ada dua fitur utamanya di sini, ada pencarian perangkat ajar dan perangkat ajar. Ini ada pencarian perangkat ajar dan perangkat ajar yang disimpan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membuka PMM, di sana mendapatkan ini apa yang ingin kita cari, modul bahan dan bahan ajar, fase kita, kemudian apa mata pelajarannya dipilih, kemudian kita cari yang spesifik materi kita itu kita cari, nanti semua ada di sana. Nah, kalau pencarian seperti ini, tapi kalau ada perangkat ajar yang disimpan, pada bagian bawah fitur pencarian ini ada di sini, di bawah sini nanti kita dapat melihat perangkat yang telah kita simpan dalam folder. Namun perlu diketahui perangkat yang bisa disimpan itu hanya modul ajar, RPP. Ini kalau modul ajar kita itu di sana disebut RPP Plus ya Bapak Ibu, lebih lengkap gitu. Kadang orang bilang RPP udah hilang nih karena diganti modul ajar gitu. Jangan lupa bahwa modul ajar itu adalah RPP Plus karena runutannya itu lebih lengkap gitu Bapak Ibu ya. Kemudian bahan-bahan ajar project gitu. Ini yang dua hal yang kita temukan dalam PMM jika berkaitan dengan perangkat ajar. Izin lanjutkan Bapak Ibu.
Nah, sekarang misalnya kita dihadapkan pada modul ajar, kemarin sudah dibahas oleh Bu Lia, mungkin kita lebih jelimet lagi bahwa dikatakan modul ajar itu adalah dokumen yang berisi, ini isinya modul ajar, tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam suatu unit atau topik yang berdasarkan ATP, alur tujuan pembelajaran. Ini saudara-saudari kita yang guru penggerak yang berkecimpung di sini paham banget. Cuma mari kita pahami bersama bahwa modul ajar itu meskipun sudah tersedia dalam PMN seperti pencarian tadi, media ajar yang kita tahap pencarian, namun setidaknya kita harus paham banget modul ajar itu seperti apa gitu Bapak Ibu ya. Gampang Bapak Ibu, nggak ada susahnya, gampang. Ini semua sudah kita buat kok, sudah tahu kok ya, cuman istilah-istilahnya yang mungkin agak kita ini sedikit. Kemudian modul ajar ajar itu serupa dengan RPP atau lesson plan ya, yang memuat rencana pembelajaran di kelas. Namun pada modul ajar terdapat komponen lengkap dibanding RPP, sehingga disebut sebagai RPP plus. Itu Bapak Ibu hebat. Jadi tidak hilang kan RPP kita, cuman lebih banyak disebut modul ajar gitu. Nah, modul ajar ini dapat membantu kita sebagai pendidik dalam memandu balik. Jadi modul ajar ini fungsinya buat kita dapat memandu pendidik melaksanakan pembelajaran. Itu runutannya jelas di modul ajar. Mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Jika Bapak Ibu guru menuruti atau mengikuti semua proses yang sudah kita buat dalam modul ajar, insya Allah lancar pekerjaan kita di kelas Bapak Ibu. Kemudian menjadi rujukan bagi pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian menjadi kerangka kerja yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian sesuai capaian pembelajaran. Kemudian yang kelima sebetulnya ini sambungan di atas. Kemudian mendukung pencapaian kompetensi dalam capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila pada setiap tahap perkembangan pada suatu mata pelajaran. Nah, ini kelebihan kalau kita menggunakan modul ajar itu Bapak Ibu hebat. Ini hal kecil tetapi kita saling mengingatkan Bapak Ibu guru hebat. Mohon izin untuk lanjut. Masih semangat nih Mbak Siti ya. Bapak Ibu semangat ya. Izin nyambung Bapak Ibu hebat. Kita kembali ke ini. Tadi kita sudah bicara tentang modul ajar. Sekarang kita akan berhadapan lagi dengan modul project. Apa bedanya, gimana modelnya? Ya, begini sudah perbedaannya Bapak Ibu hebat. Kalau modul project berarti dokumen yang berisi tujuan, langkah, media pembelajaran, dan asesmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini khusus pada proyek P5-nya ya Bapak Ibu hebat ya. Nah, ini bukan hal yang asing lagi bagi Bapak Ibu yang sekolahnya sudah menjadi IKM ya, menerapkan kurikulum merdeka. Nah, kemudian modul proyek ini tujuannya untuk menguatkan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, tema strategis bersifat lintas disiplin yang ditentukan oleh Kemendikbudristek. Nah, kita ikuti runutan sesuai dengan aturan dalam kurikulum merdeka. Untuk lebih memahami apa itu modul project, nanti kita bisa mempelajari di tombol di modul project pada setiap halaman detail modul project seperti gambar di bawah ini. Nah, di sini ada runutannya bagaimana kita bisa melihat modul project. Jadi acuan modul project itu adalah pelajar Pancasila, dimensi, elemen, dan sub-elemen yang memang ada sesuai dengan ID kita, tim pengampu yaitu tim fasilitator projectnya.
contoh modul project di situ ada. Semua Bapak Ibu sudah ada. Modul project fase C, fase A, fase D, fase E, fase F, semua lengkap di PMM. Jadi semangat saja membukanya, Bapak Ibu hebat ya. Nah, lanjut Bapak Ibu. Sekarang bagaimana sih perangkat ajar itu sebenarnya? Perangkat ajar atau perangkat pembelajaran itu adalah sejumlah bahan atau alat media petunjuk yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Melalui perangkat ajar kita dapat menemukan inspirasi. Ya, jadi ini setiap perangkat ajar kita memiliki alur dan capaian pembelajaran. Nah, kalau kita sudah memiliki perangkat ajar, berarti itu adalah suatu kemudahan bagi kita untuk mengarahkan pembelajaran sesuai dengan prinsip dari Merdeka, kurikulum Merdeka maksudnya. Nah, yang berikut Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita coba bagaimana membuat laporan kemudian melihat modelnya perangkat ajar, kita lihat manfaat dan fungsi jenis bahan ajar. Nah, manfaatnya bagi guru tentu saja sebagai pengembangan bahan ajar penting dilakukan guru untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pembelajaran. Bahan ajar yang dikembangkan tersebut memiliki peran penting baik bagi guru maupun bagi siswa sebetulnya. Sementara manfaat bagi siswa, ya kegiatan belajarnya lebih menarik dan menjadikan siswa kita itu bersemangat setiap berhadapan dengan pembelajaran kita. Yang kedua, peserta menjadi lebih kreatif dan memiliki kesempatan belajar mandiri yang diarahkan guru. Yang ketiga, memberikan kemudahan untuk peserta didik. Jangan lupa Bapak Ibu guru hebat, kunci pembelajaran yang bagus, yang indah itu di mana sang guru sebagai aktor pendidik, dia mampu membawa nuansa pembelajarannya itu sebagai pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan juga memberikan kesenangan, menyenangkan bagi peserta didik kita. Nah, yang kedua, fungsi perangkat ajar Bapak Ibu guru hebat dari perangkat pembelajaran adalah pedoman guru dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar sehingga pembelajaran yang lebih efisiennya dan efektif bisa tercapai. Jadi ini ibarat kita punya rancangan yang harus kita lewati semua semata-mata untuk poin supaya pembelajaran kita tuh efisien dan efektif Bapak Ibu. Jadi kalau sudah dirancang kita nggak keluar jalur maksudnya. Jadi pembelajaran kita tuh murni sesuai dengan perencanaan, tidak melenceng, tidak membosankan seperti itu. Nah, terakhir jenis bahan ajarnya seperti apa? Nah, tadi saya sudah berikan gambaran jenis bahan ajar ini bentuknya bisa cetak dan non cetak. Yang cetak itu artikel, komik, infografis, dan kemudian yang non cetak itu audio dan video. Nah, di sini kita bisa belajar banyak. Di PMM itu sudah punya fasilitas yang lengkap. Bagaimana contoh-contoh video pembelajaran yang dibuat oleh Bapak Ibu guru hebat yang mendapatkan kesempatan untuk memberikan bahan ajarnya di dalam PMM itu. Yang berikut, mohon izin Bapak Ibu guru hebat, kita lanjut. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Ini cara memilih dan menentukan bahan ajar yang baik. Nah, ini juga sepele tetapi ternyata kita diminta menekuninya. Yang pertama, bahan ajar hendaknya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi benar-benar bahwa pada saat kita membuat modul ajar dan sebagainya itu bahan ajar kita itu harus benar-benar dicocokkan dengan tujuan pembelajarannya. Kemudian sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ingat Bapak Ibu guru, tujuan kita dalam kelas itu adalah mengutamakan kebutuhan peserta didik. Jadi bukan kebutuhan sang guru. Meskipun kita masuk kelas itu menunaikan kewajiban kita, tetapi berdasarkan pada objek kita bahwa kita memilih dan menentukan bahan ajar harus murni disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.
Kemudian yang ketiga itu benar-benar dalam penyajian faktualnya. Jadi disaksikan kita sajikan itu sesuai kebutuhan peserta, kemudian benar penyajiannya, faktanya, faktualnya itu benar-benar ditampilkan di sana. Terupdate kata orang ya. Kemudian yang keempat, menggambarkan latar belakang dan suasana yang dihadapi oleh peserta didik tentu saja. Kemudian yang terakhir, mudah dan ekonomis. Bapak Ibu hebat, kuncinya juga ada di bawah ini. Kadang-kadang jangan terlalu merasa mau yang bagus nih, perangkat ajar kita bahan ajar kita nih harus sebagus mungkin. Ingat Bapak Ibu, yang terbaik bukan yang terbagus ya, tetapi mudah dilakukan, mudah ditemui oleh kita, mudah disampaikan ke siswa kita, kemudian ekonomis. Istilahnya begini, ngapain pakai yang mahal gitu, kalau yang murah itu lebih sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita, begitu ya. Jangan terlalu lihat-lihat yang lebih tinggi lah gitu, cocokin saja dengan kebutuhan kelas kita, kebutuhan peserta didik kita, begitu Bapak Ibu hebat. Nanti kita diskusikan lagi. Kemudian lanjut, apa saja sih ya perangkat ajar dalam kurikulum Merdeka? Ini sudah dibahas oleh Bu Lia kemarin, saya hanya ingin melengkapi saja nih. Yang pertama, buku teks. Buku teks kalau dalam perangkat pembelajaran itu ada buku teks utama dan ada buku teks pendamping. Kalau buku teks utama ini sudah tersedia ini buat kita, udah tersedia, udah ada bukunya, buka di PMM bahan ajar itu ada Bapak Ibu. Kemudian ada buku teks pendamping, ini yang biasanya disiapkan oleh sekolah mungkin menggunakan dana-dana yang sudah memang terpakai. Mohon izin Bapak Ibu kepala sekolah jika ada yang ikut, ini mungkin digunakan menggunakan dana sekolah, entah itu dana BOS atau apa, itu tergantung pada kebijakan Bapak kepala sekolah atau Ibu kepala sekolah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi buku teks itu ada buku teks utama dan ada buku teks pendamping. Ini wajib ada loh Bapak Ibu, yang harus kita menjadi rujukan Bapak Ibu guru. Jadi kalau ada di sini Bapak Ibu guru yang diikut, kemudian nanti sampaikan ke sekolahnya. Jadi fasilitas buku teks itu harus lengkap, ada buku teks utama, kemudian ada buku teks pendamping. Bagaimana cara dan prosedur untuk mendapatkannya itu pasti sekolah-sekolah sudah tahu. Ada program khususnya ya dalam RKAS maupun RKT dan RKJM di sekolah masing-masing Bapak Ibu guru hebat ya. Kemudian modul ajar. Mari kita kupas Bapak Ibu. Modul ajar itu sejenis perangkat ajar yang dipakai guru untuk kegiatan belajar mengajar. Ini sepertinya kita mengulang saja. Nanti untuk lebih memahami bahwa modul ajar ini membuat guru memiliki kewenangan untuk menentukan dan mengembangkan modul ajar. Nih, menentukan dan mengembangkan modul ajar yang sudah tersedia dari pemerintah guna menyesuaikan perangkat ajar dengan ciri khas dari siswa. Kemudian membuat sendiri perangkat ajar sesuai dengan karakter dari para siswa. Dalam pengembangan modul, namun meskipun ya semua sudah tersedia di PMM, tapi kita sebagai guru ya, sebagai pendidik yang profesional, mari kita kembangkan modul itu sesuai dengan ini. Guru dan satuan pendidikan bisa menerapkan bermacam-macam strategi selama perangkat yang dibuat bisa dan memenuhi kriteria yang sudah ditentukan, dan aktivitas belajar dalam perangkat sesuai dengan konsep belajar dan asesmen. Jadi mari Bapak Ibu yang kreatif kita yang ingin lebih maju, lebih ini lagi, kita kembangkan modul yang sudah ada itu. Kita sesuaikan strategi pembelajaran kita. Ingat, strategi pembelajaran itu kita arahkan pada strategi yang pembelajaran aktif, kemudian strategi pembelajaran kreatif, kemudian strategi pembelajaran inovatif, dan strategi pembelajaran yang menyenangkan. Tinggal disesuaikan saja. Kemudian Bapak Ibu guru hebat, modul project. Apa saja nih aspek-aspeknya nih?
Modul project itu dibuat sebagai panduan. Kemudian terkait dengan hal tersebut, perangkat ajar ini mendeskripsikan rencana belajar dengan konsep berbasis proyek atau project basic. Memiliki aspek modul proyek itu harus dibuat sesuai dengan tahap atau fase perkembangan siswa, kemudian mempertimbangkan topik dan tema proyek serta berdasarkan pada perkembangan dalam jangka panjang. Kemudian aspek paling penting dalam modul proyek itu Bapak Ibu guru hebat adalah pengembangan sesuai dengan elemen, dimensi dan sub-elemen profil pelajar Pancasila. Nanti tinggal lihat di PMM Bapak Ibu guru hebat ya. Kemudian ketika menerapkan modul proyek sebagai modul ajar, sekolah dan tenaga pendidik memiliki kewenangan untuk memilih atau mengubah modul proyek dari pemerintah supaya lebih sesuai dengan karakter siswa. Jadi tidak kaku ya Bapak Ibu, bahwa modul proyek yang kita ambil, yang kita download di PMM itu tidak salah, jadi bukan pelanggaran jika seorang pendidik ingin mengembangkannya, memilih kemudian mengembangkannya sesuai dengan karakter siswa. Kemudian modul ajar itu sendiri sesuai dengan ciri khas siswa tentunya Bapak Ibu. Inilah kreativitas yang harus dimiliki Bapak Ibu guru hebat. Jadi nanti silakan kita bisa diskusi lebihnya nanti. Kemudian sebagai bentuk perangkat ajar dalam kurikulum merdeka, sekolah dan guru dapat memakai bermacam-macam bentuk strategi modul proyek, asalkan tetap sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan dan implementasinya juga sesuai dengan prinsip belajar maupun asesmen yang sudah ada. Jadi Bapak Ibu guru hebat, kita punya kesempatan banyak untuk mengembangkan diri dalam membuat modul ajar, modul proyek dan asesmen yang kita butuhkan. Nah, di sini Bapak Ibu guru hebat, saya tampilkan susunan atau struktur perangkat ajar dalam kurikulum merdeka. Jadi ada runutannya dari atas, misalnya ada nama perangkatnya apa, modul ajar kah atau apa, modul proyek kah gitu Bapak Ibu guru hebat. Kemudian asal sekolah, jenjang kelas, alokasi waktu, jumlah siswa kita berapa, kemudian profil pelajar Pancasila yang berkaitan dengan model pembelajarannya apa, mata pelajarannya apa, tujuan pembelajarannya bagaimana, deskripsi umum kegiatan. Jadi ada deskripsi kegiatan kita tuh apa saja, nanti secara umum saja. Kemudian materi ajar, alat dan bahan juga dicantumkan. Yang terakhir sarana dan prasarana. Ini susunan perangkatnya Bapak Ibu guru. Jadi bisa dilihat contohnya, ini kayak kita dalami sendiri juga bisa. Ambil di contoh yang sudah tersedia di PMM juga, silakan gitu Bapak Ibu guru hebat. Nah kemudian, ini contohnya bagaimana perangkat ajar kurikulum merdeka kalau SMA ya. Di sini ada nama, asal sekolah, alokasi waktu, profil pelajar Pancasila yang berkaitan dengan apa yang kita buat, model pembelajarannya apa, yang seperti tadi runutannya Bapak Ibu ya. Kemudian fase domain mapelnya apa, ini menulis misalnya apa yang diharapkan. Ini contoh dalam bahasa Indonesia, mapel bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Tujuan pembelajarannya apa, dicantum seperti ini, kata kuncinya apa. Kemudian deskripsi umum kegiatan kita, contohnya seperti ini. Fokus utama pembelajaran adalah menulis teks. Nah, baik buat bahasa Indonesia tuh. Seperti ini Bapak Ibu guru hebat. Kemudian materi ajar kita, alatnya, bahannya, teks argumentatif, topiknya apa, pola. Nah, seperti ini Bapak Ibu guru ya. Kemudian sarana prasarana yang kita butuhkan, laptop, LCD, majalah gitu. Nah, ini biasalah kita buat, biasanya di RPP juga ada kan Bapak Ibu. Cuman lebih simpel sebetulnya perangkat ajar dalam kurikulum merdeka itu. Jadi tidak panjang-panjang uraiannya. Ada begini aja udah ada modelnya ini. Modal kita untuk kita menjadi bukti dukung kita saat pembelajaran,
saat di SKP ya, di pengisian kinerja Bapak Ibu, ini singkat saja, bisa sudah jadi misalnya di kuantitatif yang untuk kita isi di bukti dukung, ya silakan satu buah satu perangkat ajar. Nah ini sudah satu masuk Bapak Ibu, jadi tidak ada susah-susahnya. Kemudian itu contoh yang SMA, ini contoh yang SMP. Bapak Ibu guru yang ada di SMP silakan juga sama sebetulnya. Nah yang SD juga begitu. Kembali ke SMP, nama sama aja Bapak Ibu guru, tinggal tadi yang pokok-pokoknya seperti yang tadi saya tampilkan di susunan itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini penerapannya sama di sarana prasarana, cuma di sini di SMP ini lebih lengkap, ada asesmennya cara penilaiannya pakai rubrik asesmen lampiran, tes objektif, jadi ini ada asesmennya. Nah yang berikut yang contohnya di SD Bapak Ibu sama juga, asal sekolah, mapelnya apa, alokasi waktu, jumlah siswa, profil pelajar Pancasila yang berkaitan dengan mandiri, bernalar kritis, begini Bapak Ibu. Saya yakin banget Bapak Ibu guru hebat bisa membuat kurikulum perangkat ajar yang ini, buat RPP yang panjang dan banyak saja kita bisa, apalagi yang hanya satu lembar ini Bapak Ibu guru. Nah berikut, semoga Bapak Ibu guru bisa mengikutinya dengan baik. Mohon maaf kalau cepat ya Bapak Ibu. Kemudian di sini kita dibilang ada dua langkah utama dalam menyusun perangkat ajar kurikulum merdeka. Ada dua langkahnya. Yang pertama, menyusun alur dan tujuan kegiatan belajar. Ada beberapa jalur menuju capaian pembelajaran yang telah disediakan oleh dalam PMM itu Bapak Ibu guru, bisa dipakai oleh pihak sekolah. Alur belajar sendiri adalah sekumpulan tujuan belajar yang sudah dibentuk secara logis sesuai dengan urutan belajar dari awal sampai akhir fase. Kemudian penyusunan alur dilakukan secara linear seperti urutan aktivitas belajar setiap hari. Kemudian yang kedua, ini langkah kedua, mengembangkan perangkat ajar sebenarnya tidak jauh dengan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi tidak jauh dengan pembuatan RPP Bapak Ibu, hanya perangkat ajar dilengkapi dengan banyak materi belajar, kemudian lembar kegiatan untuk para siswa, dan asesmen guna mengevaluasi apakah siswa mampu mencapai tujuan belajar tersebut. Jadi perangkat ajar diharapkan dapat membantu para tenaga pendidik dalam memberikan materi ajar dengan banyak metode sesuai dengan karakter siswa. Nah itu kalau langkah yang ditempuh Bapak Ibu. Nah sekarang kita pindah. Jadi tadi pembuatan perangkatnya seperti itu Bapak Ibu guru hebat ya. Sekarang bagaimana kita membuat laporan dari kegiatan pembelajaran kita. Karena laporan ini juga penting yang akan menjadi bahan kita untuk dijadikan salah satu bukti dukung kita yang ada di kinerja. Bapak Ibu guru hebat mengupas tentang laporan berarti mulai dari pengertiannya, fungsi dan valid logis sistematisnya gitu. Laporan ini enggak saya uraikan lagi, saya yakin banget Bapak Ibu guru hebat tahu bagaimana isinya sebuah laporan itu ya. Jadi kita membuat laporan sebagai kumpulan dari semua peristiwa atau kegiatan kita ya, baik berbentuk lisan maupun berbentuk tulisan berdasarkan fakta atau peristiwa yang terjadi. Jadi semua yang kita lakukan itu dibuatkan dalam bentuk laporan. Kemudian fungsi dan tujuannya ini memegang peran penting dalam sebuah organisasi karena memberikan informasi. Jadi melalui proses mengolah data dan sebagainya, kalau ada orang penelitian itu penting banget. Nah, validnya laporan itu harus benar sesuai data. Laporan harus tepat sasaran, logis, segala keterangan yang diteliti alasannya seperti apa, kemudian sistematis. Jadi ini runutannya saya yakin Bapak Ibu guru paham tentang ini. Nah
Kemudian langkah-langkah kita, bagaimana sih membuat laporan itu? Bapak Ibu guru hebat, tentukan tujuan laporan. Ini Bapak Ibu guru hebat, kadang-kadang kita menyepelekan, laporan gampang gitu. Kadang-kadang nggak buat kegiatan apapun yang dilakukan di sekolah, Bapak Ibu guru yang mungkin menjadi panitia ke dalam sebuah kegiatan yang diadakan di sekolah. Kadang-kadang laporan itu disepelekan, padahal itu adalah gambaran suksesnya sebuah kegiatan adalah dilihat dari mampu nggak kita membuat laporan. Nah, demikian juga dalam kegiatan pembelajaran kita, penting banget membuat laporan ini Bapak Ibu guru. Yang pertama tujuan laporannya, kemudian kumpulkan data dan informasi, tentukan struktur, jangan lupa struktur laporannya. Kemudian mulailah dengan pendahuluan yang menarik. Jangan membosankan Bapak Ibu guru. Kadang orang pendahuluannya kok dimasukkan regulasi itu loh. Undang-undang nomor berapa, detail banget. Ngapain Bapak Ibu guru? Pendahuluan itu yang menarik yang jangan kaku gitu. Ini loh kegiatan ini dibuat, latar belakang seperti apa ya, itu yang diurutkan di sana. Bukan mengupas undang-undang nomor berapa, itu ada di dasar hukumnya sendiri, bukan diuraikan pada pendahuluan, karena pendahuluan itu hanya tentang latar belakang kenapa kita buat laporan ini. Nah, itu sumbernya, laporan itu seperti apa. Nah, itu dia yang menarik lah. Kemudian deskripsikan kegiatan dengan rinci. Dalam laporan itu kegiatan apa saja yang dilakukan, kemudian nanti hasilnya seperti apa. Itu penting Bapak Ibu guru. Nah, kemudian sajikan hasil dan capaian. Lah, yang namanya laporan Bapak Ibu guru tidak hanya cerita tentang langkah-langkah dari kegiatan kita, tetapi seberapa persentase keberhasilan dari tugas kita itu. Jadi hasil capaiannya seperti apa saja. Jangan lupa. Kemudian evaluasi kegiatan. Kegiatan itu kadang-kadang gini. Di sekolah ada kepanitiaan, tetapi selesai kegiatan itu kadang laporannya ada, kadang enggak. Yang paling parah, tidak pernah ada evaluasi kegiatan. Kalau boleh saya saranin Bapak Ibu guru hebat, atau mungkin di sini ada Bapak Ibu kepala sekolah yang ikut, setiap kegiatan itu ada evaluasinya Bapak Ibu. Jadi kita akan tahu keberhasilannya seperti apa, kemudian kekurangan yang pernah ditemukan dalam kegiatan itu seperti apa, biar nanti ini yang kita sebut refleksinya dapat. Pada kegiatan berikut kita tidak akan menemukan lagi kesalahan ataupun kekurangan itu. Bisa jadi apa yang sudah bagus akan kita kembangkan lebih bagus lagi. Begitu ya Bapak Ibu guru hebat, juga Bapak Ibu kepala sekolah jika ada. Kemudian buat kesimpulannya. Kesimpulan itu harus padat. Jangan uraikan lagi macam-macam. Tinggal poin 1A, 1B, itu aja sudah cukup. Jangan uraikan lagi. Uraian itu sudah ada di isi laporan. Kemudian standar laporan yang perlu diperhatikan. Laporan itu harus jelas dan cermat. Kemudian laporan itu harus lengkap. Kemudian mengandung nilai objektivitas. Laporan itu memang laporan kegiatan, bukan mengangkat kelebihan seseorang atau melebih-lebihkan pekerjaan seseorang, bukan. Laporan realnya yang diajukan oleh kita. Kemudian langsung mengenai sasaran atau to the point, bukan uraian lagi. Kemudian disertai dengan adanya beberapa saran. Kemudian konsisten dan tegas dalam penjelasannya. Mohon waktunya lagi ya Mbak Siti ya. Kemudian ini sistematika laporannya Bapak Ibu. Kalau sistematika lengkapnya itu seperti ini: pendahuluan, tinjauan pustaka, analisis perancangan sistem, implementasi dan pengujian sistem, kemudian kesimpulan dan saran. Ini kalau yang laporan yang sebenarnya seperti laporan penelitian dan sebagainya. Kemudian ini dijelaskan. Sistematika laporan adalah urutan letak dari bagian-bagian yang ada dalam sebuah laporan
Sistematika laporan penelitian penting karena dapat menuntun pembaca. Nah, ini kalau penelitian Bapak Ibu Guru. Nah, kalau kaidah penulisan laporan yang benar ya harus dipahami bahwa penyusunan laporan kita tuh harus sesuai dengan sistematika. Kemudian struktur laporan yang wajib dipahami, ada pendahuluannya, ada isi, ada penutup. Jadi pendahuluannya, dalam pendahuluan kita dapat memuat maksud dan tujuan penulisan laporan, masalah pokok yang dilaporkan, serta sistematika laporan. Tidak ada regulasi di sini Bapak Ibu Guru, tidak ada undang-undang yang dimasukkan di pendahuluan. Dalam laporan apapun di pendahuluan jangan pernah cantumkan ada peraturan perundang-undangan. Nah, karena isinya hanya ini. Latar belakang, memuat maksud dan tujuan, masalah pokok yang dilaporkan serta sistematik. Kemudian isinya apa? Bagian isi laporan itu kita bisa menuliskan data dan fakta pelaksanaan kegiatan. Saya rasa ini bukan karangan yang bikin kita pusing mengarang dari arah mana ya. Jadi isinya adalah semua kegiatan yang kita lakukan itu yang ini. Alangkah lebih bagusnya kalau pada semua kegiatan apapun ada perencanaan. Kalau guru itu sudah jelas, ada modul ajar, ada modul project, perencanaan ada di sana. Tinggal nanti diisi sesuai dengan modulnya. Kalau itu laporan kegiatan project, nah sesuaikan dengan data atau fakta kegiatan perencanaan dalam modul project. Nah, kalau modul laporan berdasarkan pada modul ajar, ya kita sesuaikan dengan kegiatan yang ada di perencanaan modul ajar, gitu Bapak Ibu Guru hebat. Nah, kemudian penutupnya yang tadi kita sebutkan, penutup itu harus singkat dan meliputi hal-hal yang sudah kita uraikan sebelumnya. Nah, ini Bapak Ibu Guru contoh laporan yang ada yang masing-masing kita butuhkan. Selesai kegiatan pembelajaran, silakan Bapak Ibu Guru buat laporannya. Seperti ini aja, singkatnya seperti ini Bapak Ibu Guru. Lihat, hari apa? Kalau laporannya tiap hari ya satu aja kan. Kalau laporan harian cuma satu aja di sini. Kalau laporan mingguan berapa kali kita masuk? Kalau laporan bulanan ya berapa kali kita masuk kegiatan itu dalam satu bulan, dalam bulan Januari misalnya begitu. Nama guru, sekolah, ini semester, tahun pelajaran, hari, tanggal, CP kita atau materi pelajaran kita apa? Nih, bisa masukkan di sini. Kemudian kegiatan pembelajaran kita apa saja? Ya, Bapak Ibu Guru, siswa mengisi absensi, pemberian materi, siswa melakukan diskusi, tanya jawab terkait materi, ini dicantumkan di sini Bapak Ibu Guru. Singkat saja. Baru hasil tugas siswa seperti apa? Misalnya ini tugas siswa membaca, misalnya membuat rangkuman dari bacaannya, ya ini cantumkan di sini hasil tugasnya. Kemudian persentase hasil siswa, bagaimana hasilnya? Kan ada asesmennya yang bisa mengukur. Jadi tidak ada susahnya Bapak Ibu Guru hebat, tinggal kita mau membuat apa yang kita butuh. Ini kita butuhkan soalnya. Jadi laporan sangat dibutuhkan pada saat kita mengunggah bukti dukung di kinerja kita. Kemudian Bapak Ibu Guru hebat, mudah-mudahan masih tetap semangat. Mohon maaf kalau materinya banyak ya. Tetap semangat. Nah, ini Bapak Ibu Guru, kalau kita membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang penjelasannya yang ini ya, kalau tadi yang secara tabel, silakan Bapak Ibu Guru mau ambil model mana, silakan. Nah, kalau mau seperti ini silakan, lebih bagus lagi kan, lebih lengkap, buat dua-duanya lebih bagus lagi. Nah, disusun oleh siapa, nama, nik, jabatan, guru mata pelajaran apa, kemudian pendahuluan, isi laporan kita itu menyangkut tentang rombongan belajar yang diampu, media yang digunakan dalam pembelajaran, apa yang kita gunakan, jadwal kegiatan pembelajaran, capaian pembelajaran apa, kemudian alur tujuan pembelajaran, materi. Ini kan tinggal kita ambil saja dari modul ajar yang sudah kita buat Bapak Ibu Guru, bukan karangan kita lagi, tinggal copy paste masuk ke sini.
Kemudian penutup. Penutup kan lebih kurang seperti ini Bapak Ibu guru hebat. Demikianlah laporan pembelajaran ini kami susun sebagai bahan rujukan untuk perbaikan program pembelajaran yang akan datang dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Singkat saja, selesai. Ini penutup. Semoga bisa dipahami Bapak Ibu guru hebat. Kemudian ternyata kita sudah sampai di rangkuman Bapak Ibu guru. Maaf, tak terasa. Yang pertama, dengan adanya bahan ajar pembelajaran menjadi lebih efektif. Oke, kita terima itu Bapak Ibu guru ya. Setuju nggak Bapak Ibu guru hebat? Jadi adanya bahan ajar maka pembelajaran akan lebih efektif karena guru memiliki banyak waktu untuk membimbing siswanya dalam memahami suatu topik pembelajaran dan juga metode yang digunakannya lebih variatif dan interaktif karena guru tidak cenderung berceramah. Nah, ini poinnya. Kalau kita sudah merencanakan semua perangkat ajar kita Bapak Ibu guru hebat. Kemudian yang kedua, guru harus memahami tentang faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan bahan ajar. Faktornya apa saja? Yang pertama, kecermatan isi. Kemudian ketepatan cakupannya, ketercernaannya, penggunaan bahasa, ilustrasi, perwajahan atau pengemasannya, menarik atau enggak ini gitu. Karena kita berhadapan dengan anak-anak, apalagi anak-anak SD atau anak TK, wah itu harus menarik dulu media pembelajaran baru semangat gitu ya Bapak Ibu. Nah, anak SMA pun butuh yang menarik itu. Bapak Ibu guru membuat PPT tidak membosankan. Ada gambar-gambar yang bagus, animasi-animasi yang bagus. Pada saat membuat ini, pokoknya harus menarik deh, wajahnya harus bagus gitu loh. Kemudian kelengkapan komponen bahan ajar. Ini yang kita pahami, apa yang sudah kita pelajari tadi dari awal. Kemudian cara membuat laporan yang tepat. Ingat, tentukan struktur laporan. Kemudian gunakan bahasa yang jelas dan tepat. Kemudian sertakan data dan fakta yang valid. Kemudian pahami tujuan dan sasaran kegiatan. Yang terakhir, jangan lupa Bapak Ibu guru hebat, kalau sudah selesai membuat laporan, jangan langsung di-upload. Perhatikan betul, revisi dan edit laporan itu. Jangan buru-buru. Makanya saran saya Bapak Ibu guru hebat, jangan pernah menyelesaikan pekerjaan itu di ujung waktu. Jadi kalau pas kita sudah batas waktu, tahu hari hanya laporan atau hari hanya kegiatan, jangan sampai kita mepet waktunya itu, siap sebelumnya Bapak Ibu guru. Karena kalau sudah siap sebelumnya ada waktu untuk koreksi. Jangan menunda pekerjaan itu Bapak Ibu guru hebat ya. Lakukan, selesaikan sesuai dengan arahan atau jangan sampai limit waktunya. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu guru hebat. Mohon maaf atas kekurangannya. Kekurangannya itu ada pada diri saya pribadi, kelebihannya ada pada Bapak Ibu peserta webinar malam ini. Saya serahkan kembali pada Mbak Siti. Monggo Mbak Siti, monggo.